jarak ya, bumi ke luar pinggir alam semesta ini 13,8 miliar tahun cahaya atau katakan 14 miliar tahun cahaya lah. Beliau juga lagi-lagi mengulangi kesalahan yang sama dengan mengatakan bahwa jarak bumi ke observable universe itu 13,8 miliar tahun cahaya. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba reaksi video podcast dari Kodonditan dengan Prof. Zulis. Dan ya tidak perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung saja nonton video mereka. Kamu orang sains bukan? Iya, saya orang sains kata gitu. Kamu percaya nggak besi itu asalnya dari mana? Dari bumi bukan? Dia bilang, Prof, dia mengakui bahwa besi yang ada di bumi ini, yang bisa diambil sama manusia, bukan berasal dari bumi, yang di permukaan aja. Memang bumi core-nya banyak mengandung besi, tapi besi-besi yang di permukaan yang sudah tertutup tanah sekian miliar tahun, ternyata asalnya dari luar angkasa. Nah, teman-teman, soal klaim besi yang turun dari langit, ini sebenarnya sudah berulang kali ya saya bahas cukup detail di beberapa video saya. Tapi sepertinya Kodonditan ini masih tetap berpegang teguh di jalan cocok loginya ya. Jadi ya terserah dia lah. Tapi bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana counter argumen dari narasi cocok logi besi yang turun dari langit, silakan nonton video saya, linknya ada di deskripsi video ini. Isra Mi'raj ini kan perjalanan ya Nabi dari Mekah pertama Isra ke Baitul Maqdis. Kemudian yang kedua Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu yang kita dengar ya di dalam hadis-hadis dan dalam ayat Quran juga kan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, kalau kita melihat dari kacamata sains, maka ini sangat tidak mungkin, tidak realistis. Ya, saya sepakat sih bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini kalau dilihat dari sudut pandang sains, jelas bahwa perjalanan ini melanggar yang namanya hukum fisika. Kalau misalnya perjalanan tersebut melanggar hukum fisika, ya nggak usah dihubungkan lah. Toh perjalanan ini ya biasanya disebut sebagai mukjizat kan. Jadi kalau itu disebut sebagai mukjizat, ya nggak butuh penjelasan sains kan? Kenapa? Karena kalau kita mau menembus ya misalnya langit universe kita ini, yang menurut observable manusia ya, bahwa jarak ya, bumi ke luar pinggir alam semesta ini 13,8 miliar tahun cahaya atau katakan 14 miliar tahun cahaya lah. By the way, teman-teman jangan salah paham soal pernyataan beliau mengenai pinggir alam semesta. Karena kalau teman-teman membayangkan bahwa alam semesta kita itu mempunyai pinggir, maka secara saintifik hal itu bermasalah. Karena dalam fisika tidak ada yang namanya pinggir alam semesta. Yang ada itu hanyalah alam semesta yang bisa teramati atau observable universe. Jadi ketika Prof. Zulis mengatakan ada pinggir alam semesta, yang sebenarnya beliau maksud itu adalah alam semesta yang teramati atau observable universe. Jarak ya, bumi ke luar pinggir alam semesta ini 13,8 miliar tahun cahaya atau katakan 14 miliar tahun cahaya lah. Berarti kan kalau dengan kecepatan cahaya ada yang menafsirkan bahwa buruk itu ada kilatan diberi kecepatan cahaya. Itu pun juga tidak masuk akal. Kenapa? Karena butuh 13,8 miliar tahun, gitu kan. Nah, kok ini semalaman aja. Ini semalaman aja. Sebenarnya ini bukan soal jarak sih. Ini soal bagaimana hukum fisika dilanggar. Masalahnya justru ada pada asumsi bahwa Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan fisik dengan kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas khusus Einstein, benda yang memiliki massa itu tidak bisa dipercepat hingga mencapai kecepatan cahaya. Jadi semakin dekat kecepatan sebuah benda dengan kecepatan cahaya, energi yang diperlukan itu semakin besar. Apalagi benda tersebut bergerak dengan kecepatan cahaya. Itu tentu saja dibutuhkan energi yang secara teoritis itu tidak terbatas. Dan ya itu sangat tidak mungkin kan? Jadi kalau ada yang mau mencoba menjelaskan perjalanan tersebut menggunakan kacamata fisika, khususnya teori relativitas Einstein, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu 100% cocok logi. Jarak ya, bumi ke luar pinggir alam semesta ini 13,8 miliar tahun cahaya atau katakan 14 miliar tahun cahaya lah. Kemudian soal jarak bumi ke pinggir alam semesta, beliau di sini mengulangi kesalahan yang sama karena dalam video short-nya di media sosial beliau, di situ beliau mengatakan hal yang sama bahwa jarak bumi ke observable universe itu 13,8 miliar tahun cahaya. Menurut kosmologi modern, jarak bumi ke pinggir alam semesta sekitar 14 miliar tahun cahaya. Dan ini sudah saya bahas sangat detail di video saya ya. Kalian bisa cek di deskripsi video ini.
Nah, di video sebelumnya saya itu hanya bilang bahwa ada perbedaan data yang beliau sampaikan dengan data dari kosmologi modern. Karena ya, saya masih menghargai beliau sebagai seorang profesor. Jadi, saya hanya bilang ada perbedaan data. Harusnya di video itu, saya langsung to the point mengatakan bahwa beliau itu keliru memahami umur alam semesta dengan radius bumi ke observable universe. Jadinya ya, beliau di sini mengulangi kesalahan yang sama. Dan tidak hanya di podcast bersama Kodolitan ini ya, di podcast lain, beliau juga lagi-lagi mengulangi kesalahan yang sama dengan mengatakan bahwa jarak bumi ke observable universe itu 13,8 miliar tahun cahaya atau 14 miliar tahun cahaya. Jarak luas dari alam semesta ini ya kita anggaplah observable universe yang paling ujungnya itu 13,8 miliar tahun cahaya. Itu artinya kalau kita punya kecepatan secepat cahaya yang sekitar 300 km per detik gitu kan, itu kita akan tempuh keluar dari langit pertama ini 13,8 miliar tahun. Dan ini kalau disampaikan terus-menerus akan dianggap sebagai kebenaran, apalagi yang menyampaikan itu adalah seorang profesor di salah satu universitas terbaik di Indonesia. Jadi mohon maaf Prof, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Prof, saya harus jujur mengatakan bahwa Prof itu keliru karena data kosmologi modern mengatakan bahwa jarak bumi ke observable universe itu bukan 13,8 miliar tahun, melainkan 46,5 miliar tahun cahaya. Hal ini disebabkan karena alam semesta kita ini terus mengembang. Sementara angka 13,8 miliar tahun cahaya itu adalah umur alam semesta kita. Kalau kalian pengen penjelasan yang cukup detail, silakan nonton video saya yang ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Oh, katanya ada lagi. Di dalam ilmu fisika itu ada yang disebut dengan quantum entanglement. Ya, keterikatan kuantum itu yang katanya memiliki kecepatan 10.000 kali daripada kecepatan cahaya. Oh, berarti kan kalau memang menggunakan konsep itu, berarti sekitar 1,38 atau 1,4 juta tahun dong. Dan Nabi Muhammad juga tidak berumur segitu juga kan. Masalahnya Prof, setahu saya, quantum entanglement itu bukan sebuah kendaraan atau mekanisme transportasi yang bisa digunakan untuk mengirim benda atau manusia lebih cepat daripada cahaya. Nanti teman-teman yang kalau misalnya sudah belajar fisika kuantum, tolong koreksi saya kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya, quantum entanglement adalah fenomena ketika dua sistem kuantum memiliki keadaan yang saling berkorelasi, sehingga ketika kita melakukan pengukuran terhadap salah satu sistem, hasil pengukuran tersebut berkorelasi dengan hasil pengukuran pada sistem yang lain, bahkan ketika kedua objek tersebut berada sangat jauh. Memang ya fenomena ini seringkali digambarkan secara populer sebagai sesuatu yang lebih cepat daripada cahaya. Tapi bagi saya, kita harus hati-hati juga karena sepemahaman saya saat belajar tentang fenomena quantum entanglement ini, nanti teman-teman lagi-lagi bisa koreksi saya kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya yang terjadi secara seketika itu adalah korelasinya, bukan pengiriman informasi yang bisa kita kendalikan gitu. Nah, ini poin yang menurutku sangat penting ya. Karena dalam mekanika kuantum, kita tidak bisa menggunakan quantum entanglement untuk mengirim pesan yang kita pilih sesuka hati dari misalnya satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi, kita tidak bisa membuat semacam, hai bumi, saya Kodolitan, saya sedang berada di planet C misalnya. Lalu, mengirim pesan tersebut menggunakan quantum entanglement dan berharap pesan itu sampai lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, itu tidak bisa ya. Jadi bagi saya semua ini hanyalah cocok logi belaka. Karena ya tidak ada mekanisme dalam fisika yang bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Dan sepertinya sangat sulit menggunakan ilmu fisika untuk menjelaskan peristiwa yang sebenarnya tidak ada dalam domain sains. Alam semesta ini ya Allah ciptakan 7 lapis langit itu dengan perbedaan dimensi-dimensi itu, dimensi ruang, ruang dan waktu yang berbeda. Dimensi kita nih yang paling rendah, langit pertama ini dimensi 3 dan waktu jadi 4 gitu. Kemudian ada lagi langit yang lebih tinggi lagi, ada dimensi 4 atau 5 dan seterusnya. Sehingga saya gambarkan kan kalau seandainya dapat dimensi 2 itu ya sebuah lembaran gitu kan, dia tidak akan bisa memahami tentang bagaimana dimensi 3. Sama dengan kita juga sini, dimensi 3 bagaimana sih dimensi 4 itu? Dimensi yang keempat itu seperti apa? Nah, soal konsep langit dan dimensi ini sudah saya bahas cukup detail di video saya ya. Jadi bagi teman-teman yang penasaran silakan cek di deskripsi video ini. Yang jelas dalam fisika tidak dikenal konsep dimensi-dimensi yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Tidak ada juga istilah langit pertama, kedua dan lain sebagainya. Sebagian besar yang dijelaskan oleh Prof. Zulis dalam podcast ini itu hanyalah interpretasi keagamaan dan bukan bagian dari sains. Kita harus fair dan jujur mengakui itu.
Jangan hanya karena beliau adalah seorang profesor di bidang sains, semua pernyataan keagamaan yang dibungkus dengan embel-embel sains itu dianggap pernyataan saintifik. Sama sekali tidak demikian. Sebagian besar pernyataan beliau di sini itu hanyalah interpretasi keagamaan, atau dengan kata lain, beliau itu sedang berceramah tentang agama, bukan sains. Dan bagi saya itu tidak masalah, selama itu tujuannya untuk menguatkan iman Anda. Ya, kenapa tidak? Tapi kalau narasinya dibungkus dengan embel-embel behind the science, maka jangan heran kalau misalnya ada orang lain yang bakal skeptis dan merespon klaim-klaim yang tidak punya dasar saintifik. Sehingga untuk proses Isra Mi'raj yang dimensinya lebih tinggi, nggak mungkin dong pakai ilmu fisikanya di dunia kita ini. Dia harus menggunakan ilmu fisika yang di luar daripada itu, yang kita nggak bisa terbayangkan bagaimana itu. Menurutku, alih-alih mengatakan bahwa ada ilmu fisika yang lebih tinggi yang tidak bisa kita bayangkan, mendingan pastikan dulu bahwa apakah Isra Mi'raj itu adalah perjalanan fisik atau perjalanan spiritual atau mujizat gitu. Karena kalau itu perjalanan fisik, tentu kita bisa bertanya menggunakan ilmu fisika. Bagaimana mekanisme fisikanya gitu. Di mana lokasi langit ketujuh ataupun di mana lokasi Sidratul Muntaha itu. Berapa jarak dari bumi kita ke sana, bagaimana perpindahan Nabi dari bumi ke Sidratul Muntaha, dan kira-kira hukum fisika apa yang bisa digunakan untuk menjelaskan perjalanan itu. Tapi kalau misalnya Isra Mi'raj dipahami hanya sebagai mujizat, maka ya kita tidak perlu memaksakan mekanismenya ke dalam hukum fisika. Mujizat memang bukan teori fisika yang harus kita jelaskan menggunakan persamaan fisika gitu. Ya, kita cukup mengatakan bahwa mekanismenya berada di luar pengetahuan fisika kita. Harusnya profesor memperjelas dulu konteksnya gitu, apakah ini peristiwa fisik atau mujizat, sebelum menyimpulkan bahwa ada ilmu fisika yang lebih tinggi yang bekerja di baliknya gitu. Kalau memang kita tidak tahu mekanismenya, ya jauh lebih jujur mengatakan kita tidak tahu daripada menggunakan istilah fisika yang lebih tinggi yang bahkan tidak bisa kita definisikan atau bayangkan gitu. Jadi ketika fisika yang kita kenal tidak mampu menjelaskannya, kemudian kita mengatakan berarti ada fisika yang lebih tinggi yang tidak bisa kita bayangkan, ya itu bukan penjelasan namanya, itu hanya memindahkan ketidaktahuan kita ke istilah yang terdengar ilmiah, padahal kita hanya berspekulasi. Ini yang pernah saya tonton nih daripada konten-kontennya Profesor Zulis yang sangat menarik tentang kaki pendek, Prof. Nah, soal babi dan juga tinggi Nabi Adam dan lain sebagainya bakal saya bahas di video berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.